Yep, jawaban yang benar adalah it is fact. Ya, ada di paragraf 4. Dan kata kuncinya adalah benar Mbak Titin, the evidence here proves. Itu kan artinya bukti di sini menunjukkan, gitu. Bukti. Berarti kalau dia udah punya bukti berarti suatu fakta. Ya, how stupid people last longer in someone thoughts. Ya, jadi kalau pengen tidak dilupakan seseorang, berlakulah bodoh. Gak gitu juga ya. Oke, saya rasa ini ngerti ya how to differentiate between fact and opinion, ya. Jangan lupa fact itu, ingat, jangan memasukkan emosi kita dalam menjawab pertanyaan fakta atau opini, karena kadang itu juga yang saya ya itu yang saya suka lakukan juga itu. Jadi kalau misalkan berdasarkan wacananya itu tidak ada, ya berarti itu bukan fakta. Jadi pokoknya intinya harus stick ke wacananya itu. Terus jangan lupa dalam opini ada beberapa kata kunci yang bisa memudahkan kita menentukan bahwa itu adalah opini. Ingat tadi ada modal sama qualifier ya. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut ke unit kedua. Sebenarnya saya masih ada pertanyaan lagi tapi kayaknya waktunya kurang cukup. Unit kedua. Oke, for unit 2. Oh, kok masih fact on opinion? Oh, ini yang tadi. Sebentar. Oke. The author's intention, ya. Jadi maksud dari penulis, ya. Nah, maksud dari penulis ini, kalau misalkan kita ditanyakan apakah maksud dari penulis mengenai wacana tersebut atau wacana ini, itu hampir mirip, almost the same with main idea, ya, almost the same with the main idea, or almost the same with the theme, tema wacana, ya, tema wacananya. Oke, contohnya ada di halaman 7 titik 7.1 not 7 titik, bukan 7.1, sorry. Nah sih kok sulit kok ini. 7.16 7.17, sorry. Oke, kita lihat yang wacana pertama. Jadi ya, setelah mempelajari ini kita diharapkan bisa menganalisis tujuan penulis, ya, menganalisis sikap penulis terhadap tulisannya. Oke, 7.18. Oke, makasih Mbak Titi. Nah, kita lihat tuh fighting ovarian cancer, ya. Oke, saya bacakan dulu ya. The belly bath is the nickname for a special kind of chemotherapy now, helping some women with advanced or recurrent cases of ovarian cancer. Jadi the belly bath itu namanya the belly bath, mandi perut apa ya kalau di bahasa Indonesia itu. Is the nickname, itu hanya sebuah nickname ya, nickname for a special kind of chemotherapy. Jadi jenis kemoterapi yang spesial untuk perempuan yang sedang yang memiliki cancer, ovarian cancer. Jadi kanker rahim tahap lanjut ataupun recurrent baru tahap-tahap awal gitu. Jadi yang sudah stadium lanjut sama yang stadium awal. A catheter is surgically implanted in the abdomen. Waduh. Oke. Kateter tuh yang pokoknya itu yang dihubungkan langsung ke saluran pipis ya. Kayak suatu alat itu surgically. Jadi secara operasi,
secara pembedahan itu, jadi diimplant ke kita, jadi kita tuh dipasangin kateter. And anti-cancer drugs are pumped in every 2 or 4 hours. 2 to 4 weeks to bat the disease organ. Oke, dan obat anti cancer dipompa ke dalam tubuh kita. Untuk kayak, jadi obatnya itu memandikan si organ yang kena kankernya itu. Jadi si ovarium kita dimandiin gitu, kayak istilahnya kayak dimandiin ovarium kita. Terus rahim. The excess fluid is drained. Jadi nanti setelah kayak memandikan organ itu akan ada kayak fluid itu cairan yang berlebih. Jadi sisa airnya gitu loh. Kayak orang mandi kan, kalau orang mandi di bak itu kan masih ada sisa bekas mandi ya kan. Nah, itu di drain, itu dikosongin, di drain. Researchers say that the technique allows cancer killing chemical to reach tumor cell more directly and in a higher concentration than traditional intravenous chemotherapy. Jadi para peneliti bilang bahwa teknik ini itu bisa membunuh kanker secara chemical, karena menggunakan chemical kan, menggunakan obat. To reach tumor cell more directly. Jadi untuk mencapai si tumornya itu, si selnya itu, sel kankernya itu secara langsung, ya, dengan konsentrasi yang lebih tinggi daripada pakai cara kemoterapi yang konvensional atau yang sudah biasa. Tuh, in a study at the City of Hope National Medical Center in Duarte, California, about 65% of women treated with the belly bath show significant improvement. Jadi pada suatu penelitian yang dilakukan di situ, di City of Hope National Medical Center di Duarte, California, 65% wanita yang di treatment, yang melakukan treatment belly bath ini show significant improvement. Ya, significant improvement berarti ke peningkatan yang signifikan, yang terlihat jelas. Whereas the rate of traditional chemotherapy is generally 30 to 50%, dimana kalau kita pakai kemoterapi biasa itu improvementnya cuma 30 sampai 50%. Oke, berarti ini suatu teknologi yang lebih baik dibanding kemoterapi biasa ya, yaitu belly bath. Itu oke. Pertanyaannya, what is the purpose of the author in writing the article? Nomor 1. Ya. Di situ di bawahnya ada jawabannya ya. Ini the writer's purpose. Jadi tujuan penulis dalam menulis artikel ini is to inform the readers. Jadi untuk menginformasikan para pembaca that there is a way to cure ovarian cancer other than chemotherapy, which is belly bath. Jadi ada cara lain yang bisa menyembuhkan kanker rahim selain menggunakan teknik kemoterapi. Karena kan setahu saya, sepengetahuan saya, kemoterapi itu juga ngeganggu ya, kayak rambut rontok lah, badan kurus, kayak ya bikin, karena nggak enak juga buat pasiennya. Nah, yaitu belly bath. Oke, nah di situ ya. Di situ maksudnya adalah what is the author intention. Jadi dia pengen menginformasikan readers. Itu adalah tujuan pertamanya, menginformasikan readers. The intention of the author itu selalu menginformasikan readers, karena dia tidak mungkin menulis kalau dia tidak ingin menginformasikan para pembacanya, ya kan? Itu salah satu tujuan utama penulis. Tapi menginformasikan apa? Nah, itu yang kita harus garis bawahi. Tema dari wacananya itu apa? Nah, gitu. Atau main idea dari wacananya itu apa? Di sini main idenya adalah cara lain yang dapat menyembuhkan kanker rahim selain kemoterapi, konvensional kemoterapi, ya, yaitu belly bath. Tuh. Oke. Jadi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan di author's intention ini,
ya kita balik lagi, kita harus tahu main idea-nya apa, temanya apa. Kadang kita bisa tahu dari judul, ya kan? Kadang kita juga nemuin suatu artikel yang tanpa judul. Nah, itu jadi kita harus tahu main idea. Jadi balik lagi ya, main idea atau tema dari wacananya. Oke, saya rasa kalau main idea ini udah sangat-sangat sering, ya. Terus yang pertanyaan nomor 2, what is the author's attitude toward the article? Jadi attitude itu sikap dari penulisnya terhadap artikel yang dia tulis itu apa? Oke, the writer's attitude toward the article is optimistic atau positif, ya. Kadang kan ada seorang penulis yang tujuannya itu mengkritik sesuatu gitu. Jadi sikap penulisnya itu adalah sikapnya itu dia negatif gitu. Ini teknik ini nggak bagus. Terus dia tuh satu artikel tuh ngeblaber tentang negativity dari teknik itu tersebut, bukan membandingkan gitu. Ya, jadi itu ada yang negatif sikapnya. Kalau yang ini di sini positif karena di situ ada tulisan 65% of women treated with belly bath show significant improvement, ya kan? Berarti ada peningkatan yang signifikan dari menggunakan belly bath ini. Gitu. Oke, ini cukup mudah menurut saya. Semoga ya. Karena mungkin wacananya gampang dimengerti. Sekarang di slide sudah ada teks. Saya harap semuanya bisa baca. Bukannya selalu pilihan ganda, Mbak Titin, ya kan? Nanti ujian pilihan ganda loh. Oke. Iya, pilihan ganda. Makanya menurut saya pilihan ganda itu merupakan suatu jenis pertanyaan yang kalau menurut saya ya, kadang ada beberapa orang yang menyangka pilihan ganda itu cukup sulit karena bingung jawaban antara B sama C mirip, jadi mana yang benar yang kayak gitu. Tapi kalau menurut saya sedikit lebih mudah daripada yang lain, karena begitu ngeliat jawabannya, walaupun itu jawabannya belum tentu benar, belum tentu salah, jadi kita ada gambaran, oh dia arah pertanyaannya ke sini. Kalau saya gitu. Jadi makanya saya jarang kasih soal pilihan ganda kalau misalkan lagi homework atau apa, karena menurut saya pilihan ganda itu yang paling mudah. Jadi kalau udah terbiasa sama esai, saya yakin pilihan ganda pasti bisa. Oke, silakan dilihat itu, dibaca. Wacananya what you can do help the environment. Ini jelas pasti, tapi coba dibaca dulu. Dan ini kata-katanya gampang kok. Oke. Pertanyaannya 2 sama. What is the purpose of the author in writing the article? 1. And then the second question is what is the author's attitude toward the article, ya, sama kayak tadi. Jadi silakan dimengerti dulu kalau perlu. Kalau misalkan udah tahu jawabannya boleh, ya silakan dibaca dulu ya.